Sekarang yang paling penting, sekarang kita masukkan ke setiap huruf. Yang 10 ini dulu. Satu saja untuk mengetahui aja sebelum kita sudahi. Coba kalian semua, saya akan menuliskan satu huruf, kalian semua sebutkan sifat-sifatnya. Dari yang 10 ini aja dulu. Coba huruf bod. Yang pertama apa? Diurutkan dari mulai sini antara jahar dan hamas, antara rohwa syiddah. Jahar. Jim. Sekarang kita analisis. Yang pertama, short, bod, jahar. Ada nggak di hamas? Enggak. Berarti betul. Rohwah, ada nggak di syiddah? Enggak. Ini ada nggak? Enggak. Berarti betul. Isti'la. Ada. Ada nggak di isti'la? Ada. Kemudian itbaq. Ada. Ismat. Ada nggak di faromi lebih? Nggak ada, berarti betul. Sip, benar semua. Sekarang coba satu orang. Berunduk. Ahmad Tauqi berarti. Yang hobi ngaji saja. Yang hobi mengaji mana? Yang hobi mengaji. Request. Coba sebutkan. Seluruh sifat ini sifat kok. Semuanya diam. Lihat di antara dua ini. Di antara dua ini ada yang mana? Toh. Ah, Pertama jahar. jahar. Kedua. Yang lain diam ya, jangan lempar komentar. Udah apa? Pertama jahar. Kedua itu rokhawah. Rohwah. Ketiga Ketiga itu isti'la. isti'la. Keempat itu itbaq. Bab Kelima itu idlaq. itlaq. Kita analisis. Kok yang pertama adalah jahar, bener nggak? Bener, karena dia tidak ada di hamas. Yang kedua rohwah, bener nggak? Dia lihat di syiddah ada nggak? Ada. Lihat di syiddah ada nggak? Ada. Berarti Salah. ini syiddah. Salah berapa, Ustaz? Harusnya syiddah. Kemudian isti'la bener nggak? Ada di isti'la. Tuh. Ada. Itbaq bener nggak? Itlaq bener nggak? Salah. Lihat ada di itlaq maksudnya apa? Kalau lebih ada nggak huruf kok? Nggak ada. Berarti dia Salah. Harus ismat. dua, berarti ya benjol. Itu ngapa, Ustaz? Mulai. Sekarang kita lihat sebagaimana tadi di awal, kenapa dot lebih kuat daripada to? Mohon maaf, to lebih kuat daripada dot. Lihat, yang pertama dia sama-sama jahar, sama-sama kuat. Oke, tetap sama. Yang kedua dari sisi rokhwah atau syiddah. Nah, lihat. Dot apa sifatnya? Rokhwah itu tipis, lemah berarti. Dan syiddah itu kuat. Satu berarti 2-1 skor. Lihat dari isti'la istifal. Sama-sama isti'la, itbaq sama-sama itbaq, ismat sama-sama ismat. Berarti to bedanya cuma 1 poin. To lebih kuat daripada dot. Sampai sini paham ya? Sudah selesai kita semua seluruh apa yang 10, sifat yang 10. Masih ada sifat yang 7. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Apa? Apa? Iya, so contohnya apa? Contohnya kalau saya itu kayak asalunannya saya itu berputar itu kertas itu masih dikeluarkan, masih ada yang keluarkan hamas atau enggak kayak asalun atau Boleh berarti di situ? Nikah di situ boleh berarti enggak? Enggak. Gak apa. Oke, sekarang kayaknya semangat banget mau bertanya. Baik, saya jawab. Sekarang kita kembalikan ke asolah, ke asli. Ketika mengucapkan satu huruf kaf seperti apa? Ag. Itu kan ag. Sekarang saya akan tulis ada 2 kaf. Gimana cara mengucapannya? Bisa nggak? Bisa? Nggak. Berarti pertanyaannya tidak ada harusnya.
karena jawabannya nggak ada. Ketika mengucapkan huruf kaf ketemu kaf, itu gimana? Gitu. Gitu. Maksudnya nggak ada kasusnya dalam Al-Quran, belum ditemukan. Kalau misalnya ada, makanya tadi sengaja silakan cari contoh dulu. Ada nggak yang kaf diwakofkan sebelumnya kaf juga sukun? Ada nggak kasusnya? Kan nggak ada. Jadi seperti itu. Jadi pertanyaannya sama kayak gini. Apa tadi Ustaz yang senang baca Al-Quran? Bintang di langit ada berapa? Bintang di langit ada berapa? Nah kan? Masalahnya bukan di jawaban pertanyaannya itu, yang harusnya nggak ada. Siapa yang menciptakan Allah? Ya, maksudnya kadang ada pertanyaan itu ada jawabannya, kadang bukan dijawab, tidak dijawab itu bukan karena nggak ada jawaban, tapi karena pertanyaannya yang tapi kalau misalkan sebelumnya huruf sukun tapi selain kaf, contohnya apa? Contohnya apa? Sin, misalkan sin, nggak usah dari sisi makna dulu. Dari sisi makna dulu. Misalkan Miss. gimana ngucapin? Miss, misalkan miss. Kita muhu. Gimana cara ngucapinnya? Miss. Ketika kaf gimana? Berarti harus ada dua. Dan itu saya baru pertama kali ada seperti itu. Tapi kalau misalkan mau dibacanya seperti apa ya seperti itu. Kecuali kalau misalkan sub kaf yang kedua posisinya dalam kondisi harokat. Kalau gini bisa diidghamkan. Itu tadi yang nanya siapa? Perhatikan sini. Kecuali kalau huruf kedua diidghamkan, namanya apa? Idgham mutamatsilain shahir. Makanya dia bisa di akka. Tapi kalau misalkan ini seperti ini ya. Bukan nggak ada jawaban, tapi pertanyaannya nanti cari yang lebih benar. Sebentar dulu, kita istirahat dulu, kita sholat. Makanya panitia itu menganjurkan itu semua dalam kondisi wudhu. Pertama, kenapa? Karena yang kita pelajari adalah sebaik-baik dan semulia-mulianya ilmu kita Allah, ilmu Al-Quran. Dan yang kedua, supaya ketika sholat itu langsung semua sholat. Jadi nggak ada keharam dulu. Nanti kalau misalkan ada yang batal langsung wudhu lagi. Seperti itu. Sekarang kalau misalkan yang masih bertahan wudhu langsung di sini, yang belum wudhu kalau batal silakan wudhu. Kita coba membacakan sholat. Zoom sama kayak tadi lagi 5, 6 depan 5, 5 ini kayak tadi. Ayo rapikan dulu. Posisi patokan paling kanan. Malah sakit kita harus. Astagfirullah. Di belakang sofa 4 tuh nggak rapi. Tapi kan isinya kosong. Ya, lanjutkan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat buat saudara Muflis telah menjadi dan dipercaya antum semuanya sendiri sebagai ketua marhalah Fakultas 4.
terus asin 1, terus Sabiwan, 2 Iksas, ketiga itu Iqbal, Heru, keempat Ustaz Muklis. Orang HMM itu dulu mana? Nah, kita lanjutkan. Tadi kita sudah sampai di bab sifat. Jam berapa sekarang? Jam 3 kurang 5 ya. Setengah jam selesai. Sebelum kita masuk ke sifat yang tidak memiliki lawan, kita ulang dulu sifat yang memiliki lawan. Yang pertama adalah Jahar Hamas. Dua, tiga, Jahar artinya apa? Jelas. Nafas. Ismat. Rokawah. Itbaq. Istilah. Bedanya istilah sama itbaq. Kalau itbaq Seorang. Coba. Ya. Semua huruf itbaq adalah huruf istilah, tapi tidak sebaliknya. Sip. Terus Kedua. huruf itbaq mengangkat wastul lisan dan aqsal lisan, sementara kalau istilah tadi aqsalnya saja. Aksunya saja sip. Bisa kayaknya jadi wakilnya Ustaz Muklis nih. Beda fikroh, Ustaz. Baik. Sudah insya Allah cukup jam 10. Sekarang yang sisanya ada 7. Baca lanjutannya apa? Baiknya Sofi Ruha. Ini penjelasan yang kemarin. Wasofiru mustaqim. Sofi itu apa? Sod kita Sofir. Kenapa dinamakan Sofir? Karena ketika mengucapkan ada desisan. Kemarin ihtizaz, bisa dikatakan ihtizaz. Makanya kemarin ketika kita mengetahui, mempelajari apa yang menyebabkan suara itu timbul, ada beberapa di antaranya adalah tasodum, ada tabaun, kemudian ada ihtizaz. Ketika mengucapkan sod, ada juga desisan. Posisi sama kayak tadi, gimana? Kemudian zai, az, kemudian sin, as. Kenapa bunyi sin dan sod itu berbeda? Maksudnya sod lebih tebal, sin lebih tipis. Karena sod itu tebal, sifat huruf tebal, istilah dan juga itbaq, sedangkan sin kebalikannya. Dan posisi juga posisi di mulutnya ini ketika lisan kita mengangkat seperti ini kan angin di sini kan semakin terambil gitu ininya tempatnya tuh semakin rongga di sini itu kosong, otomatis suara itu akan lebih tebal. Sofi hurufnya apa? Sod, zai, sin. Pokoknya ketika dikatakan sofi itu desisan. Ya. Huruf shin kan ada desisnya juga, kan? Nanti untuk shin itu beda. Ada sebenarnya tafashi itu intisyaruri. Jadi beda walaupun dia berdesis tapi tidak terarah. bukan tidak ada. Maksudnya apa ya? Ada posisinya sendiri gitu. Ada posisinya sendiri, mana desisan yang sofir, mana intisyaruri. Insya Allah nanti akan kita ketahui. Yang berikutnya apa? Sofiroha sodun wazari itu kol-kolatun kejadian